Ya, pernyataan Gus Yahya Khalil Stakuf, Ketum PBNU, kalau kita cermati secara lengkap itu kan terjadi ya di pelantikan dan halal bihalal PCNU Kabupaten Lumajang. Itu selengkapnya ada di TVNU ya. Ini sebenarnya secara lengkap kan beliau sebelumnya menyampaikan bahwa di kalangan Nahdlatul Ulama itu ada keyakinan mengenai bahwa mayoritas orang Indonesia, apalagi kalangan para kiai, itu adalah dzurriyyatur Rasul, membawa nutfahnya Rasulullah, membawa darahnya Rasulullah, dan itu tidak membutuhkan pengakuan gitu. Dan memang fenomena keturunan Wali Songo khususnya itu kan juga tidak pernah minta pengakuan sebagai keturunan Rasulullah gitu. Nah kemudian termasuk juga beliau mengajak untuk tidak mempersoalkan keturunan Pak Alawi sebagai keturunan Rasulullah atau bukan, dengan membicarakan mengenai adanya penelitian sejarah, penelitian kitab-kitab nasab yang dilakukan oleh Kiai Maduddin dan Kiai Nur Ihya Salafi Surabaya itu, atau yang membuktikan bahwa keturunan Pak Alawi itu ternyata tidak nyambung kepada Rasulullah karena Ubaidillah tidak tercatat sebagai salah satu anaknya Imam Al-Muhajir. Nah itu beliau mengajak untuk menyudahi karena toh kita tradisinya meskipun mayoritas warga negara Nusantara ini dzurriyyatur Rasul kan tidak pernah minta pengakuan itu, jadi nggak usah dipersoalkan lagi gitu. Dan memang ya faktanya seperti itu, dan sejak awal saya menduga bahwa ini pasti akan di framing oleh kelompok mereka itu, statementnya Kiai Yahya ini, karena ya itu kan ajakan Kiai Yahya. Pada faktanya itu kan kalau dzurriyyatur Rasul lewat Wali Songo itu yang sekarang sudah terbukti dengan adanya beberapa dzurriyyat Wali Songo tes DNA dan ternyata memang terbukti sebagai dzurriyyatur Rasul gitu. Dan kajian ilmu nasab, kitab nasab yang salah satunya dilakukan oleh Said Zulfikar itu juga membuktikan bahwa Wali Songo itu memang dzurriyyatur Rasul dan bukan keturunan Pak Alawi gitu, tapi keturunan Sayyidina Hasan kan gitu. Dan juga pengakuan nakobah luar negeri mengenai sahnya Wali Songo dan dzurriyyatnya itu sebagai dzurriyyatur Rasul gitu. Dan juga saya sudah sampaikan bahwa kalau tiru-tiru Kiai Yahya Stakuf itu, saya bilang beberapa tahun lalu bahwa 85% warga negara Nusantara ini, 85% sudah membawa darah Rasulullah dan tidak pernah menuntut untuk diakui gitu. Nah beda persoalannya ketika sekelompok oknum Pahlawi itu yang terus-menerus menuntut dan bahkan mengkapitalisasi dengan pengakuan sebagai dzurriyyatur Rasul, padahal yang menurut ilmu nasab kan tidak terbukti, dan yang kedua menurut ilmu DNA juga tidak terbukti gitu. Dan sebagai catatan ilmu nasab itu kan ilmu sejarah, kalau ilmu DNA itu kan ilmu biologi, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran, ilmu biologi itu kan sesuatu yang pasti, ilmu pasti kan ini. Jadi bahkan setelah adanya tes DNA ini sebenarnya ilmu nasab itu bisa dikesampingkan gitu. Jadi teringat di Netflix itu kan ada film tentang DNA gitu. Jadi sejumlah orang mengirimkan sperma untuk proses bayi tabung gitu. Dan ternyata sperma yang dikirim itu diganti oleh petugas dokter yang menangani dengan spermanya si dokter itu sendiri. Jadi ada ratusan bayi itu yang masing-masing
apa itu dipikir itu punya ayah sendiri-sendiri, ternyata ayahnya satu aja, itu si dokter. Karena waktu proses bayi tabung itu spermanya diganti spermanya si dokter itu gitu. Dan tes DNA menunjukkan bahwa ratusan bayi itu ternyata kan semua anaknya si dokter, bukan anaknya si ayahnya masing-masing. Jadi tes DNA itu valid sekali, 99,99% menunjukkan siapa ayah kita, siapa ibu kita itu. Dan Wali Songo, Duryatur Wali Songo, Durya Wali Songo udah banyak yang tes DNA dan memang terbukti nyambung ke Rasulullah gitu loh. Terbukti memang Duryatur Rasul. Saya juga kepengen ini tes DNA ini. Sebenarnya keturunan Rasulullah apa keturunan Petruk Gareng kan. Nah kalau nggak berani tes DNA itu ya karena takut sudah terlanjur ngaku sebagai keturunan Rasulullah, ternyata setelah dites ternyata kan bukan kan itu, ndawirnya jadi nggak bisa dong kan. Nah, kembali ke statementnya Yahya Stakuf ya Stakuf itu. Sudah begitu saya dengar statement beliau, saya langsung membuat vlog bahwa saya sebagai Nahdliyin kultural itu berkewajiban untuk taat gitu, untuk mentaati apa yang disampaikan oleh Ketum PBNU gitu. Karena saya yakin bahwa pernyataan Ketum PBNU yang sudah di framing ini akan mendapatkan apa itu dalam tanda petik gitu ya, perlawanan dari Nahdliyin itu sendiri gitu. Termasuk yang menyuarakan kan Gus Arya Wali Medsos ya, dengan live-nya berjudul saya Arya menentang statement Kiai Yahya Khalil Stakuf itu. Saya bisa memahami itu bagaimana, dan juga Benteng Nusantara ya. Dua channel ini di samping channel-channel yang lain, termasuk channel KPN Nusantara dan yang lain-lain, Manusia Plural dan lain. Itu kan channel-channel Nahdliyin kultural yang kesetiaannya kepada NU itu luar biasa, yang dalam tanda petik itu mengurusi NU di dunia cyber ini bahkan melebihi pengurus NU kan itu. Betapa kalau ada kekecewaan itu ya wajar. Dan ini kan teman-teman, salah satunya Gus Arya itu kan paham benar bagaimana pergolakan di bawah gitu antara Nahdliyin dengan kelompok Pak Alawi dan para budaknya itu gitu. Yang menjadi korban dawirnya kok oknum-oknum itu kan Nahdliyin di bawah, bukan pengurus Nahdliyin di pusat atau elit Nahdliyin, enggak. Yang jadi korban itu kan Nahdliyin di bawah itu. Jadi apalagi perkembangan terakhir ini ternyata kan juga salah satu oknumnya itu, nggak usah saya sebut namanya karena anaknya psikopat itu nggak usah disebut namanya. Nah, itu juga benar-benar dinayati ngerokok rempelo kata KPN Nusantara Gusmar itu. Jadi persoalannya ini loh, kalau Duryatur Rasul kan nggak pernah minta pengakuan, kalau mereka itu minta pengakuan dan mengkapitalisasi gitu loh. Dan bahayanya itu begini, oknum-oknum itu sudah ngaku Duryatur Rasul dan menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasul. Jadi kan merusak ajaran Rasulullah dengan mengatasnamakan Rasulullah, itu kan ngeri, itu melebihi Dajjal seperti itu. Dajjal aja nggak pernah ngaku-ngaku untuk merusak umatnya Rasulullah, itu nggak akan ngaku-ngaku sebagai Duryatur Rasul gitu. Nah, ini ada sekelompok oknum yang mengaku Duryatur Rasul, merusak ajaran Rasulullah, mengatasnamakan Rasulullah. Masya Allah, subhanallah, nggak ada ungkapan yang bisa mewakili keprihatinan itu. Dan efektif masalahnya kalau membawa nama Rasulullah itu dan melakukan pembodohan publik dan dalam tanda petik itu ya menindas kan itu. Dan juga mungkin bagi elit Nahdlatul Ulama itu mungkin kurang menyadari betapa Nahdliyin di kalangan bawah itu tidak mudah untuk dibangkitkan keberaniannya, dibangkitkan kekritisannya. Itu tidak mudah karena sudah dibiasakan atau dibohongi atau dikibuli dengan istilah tawadhu, istilah mencintai Duryatur Rasul. Itu sulit sekali untuk dibangkitkan keberaniannya, kritisannya gitu. Dan bahwa kenyataannya, realitasnya itu
ada hadis kulil haq walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit, dan tidak ada hadis kulil batil walau kana murran, katakan yang salah meskipun pahit. Tidak ada. Dan kebenaran mengenai klaim Bang Alawi yang sekarang hari ini batal, yang sudah hampir 2 abad ditanamkan di alam bawah sadar Nahdliyin kultural di bawah, itu ya benar-benar sudah menjadi horor gitu loh untuk disadarkan. Dan ketika ini akhir-akhir ini mulai ada kebangkitan rasa percaya diri, kemudian kebangkitan keberanian, dan dengan memahamkan mana tawaduk, mana rasional, itu sudah mulai bangkit. Tiba-tiba statement Gus Yahya itu dipelintir oleh kelompok mereka untuk kembali membasmi. Jadi ada banyak persoalan psikologis yang tidak mudah untuk diuraikan gitu, dan kita sepenuhnya memahami dan mentaati apa yang disampaikan Gus Yahya dalam konteks bahwa kita itu semua bangsa Indonesia itu secara mayoritas membawa nutfah Rasulullah tanpa harus meminta pengakuan dan tanpa harus dibuktikan gitu. Tapi dalam zaman yang seperti sekarang, klaim atau pengakuan itu atau prasangka atau bahkan dalam bentuk file data sejarah seperti ilmu nasab pun itu kan sudah tidak berdaya menghadapi realitas yang lebih nyata, yang lebih pasti, yaitu DNA gitu ya, tes DNA itu gitu. Jadi bagi saya itu kalau nggak tes DNA ya nggak usah ngaku-ngaku lah gitu. Dan saya itu sebenarnya dan teman-teman semuanya itu kan pengen mengajak masyarakat itu, terutama Nahdliyin, karena yang mempunyai ilmu untuk menghormati Dhuriyatul Rasul secara komprehensif ini kan Nahdliyin, yang ditanamkan di alam bawah sadar untuk menghormati, mencintai Dhuriyatul Rasul itu kan Nahdliyin gitu. Kalau di luar Nahdliyin kan belum tentu atau bahkan malah tidak ada gitu. Seperti di Muhammadiyah misalnya nggak ada Habib-Habiban, nggak ada Said-Saidan, nggak ada Syarif-Syarifan. Itu sebenarnya membangkitkan ini. Kita semua itu ingin menyadarkan bahwa kita itu mencintai Dhuriyatul Rasul. Apalagi kok Dhuriyatul Rasul, semua makhluk hidup juga harus kita cintai. Dan Dhuriyatul Rasul itu ada tempat tersendiri, tapi Dhuriyatul Rasul yang terkonfirmasi, bukan Dhuriyatul Rasul yang tidak terkonfirmasi. Dhuriyatul Rasul yang terbukti, bukan Dhuriyatul Rasul yang tidak terbukti. Dhuriyatul Rasul yang lulus tes DNA, bukan Dhuriyatul Rasul yang nggak berani tes DNA gitu. Yang Dhuriyatul Rasul yang terbukti sesuai dengan data kitab nasab yang ada sepanjang sejarah, bukan yang tidak ada gitu loh. Nah, kalau begini semua orang bisa ngaku Dhuriyatul Rasul dan untuk menipu Nahdliyin di kalangan bawah, ya gimana gitu. Ya kan kasihan gitu. Dan apalagi perilaku oknum-oknum itu benar-benar di samping merusak umat Rasulullah dengan membelokkan ajaran-ajaran Rasulullah, dengan meradikalisasi ajaran Rasulullah, dengan menjadikan ajaran-ajaran Rasulullah untuk kepentingan individu dan golongannya. Ini fenomena perilaku mereka itu benar-benar membahayakan terjadinya murtadisasi umat Rasulullah di level yang lemah gitu ya, di level mu'alaf. Mu'alaf itu dalam pengertian bukan orang yang baru masuk Islam, tapi yang imannya masih lemah, yang pemahaman iman dan agamanya masih lemah. Itu melihat orang yang mengklaim dirinya keturunan Rasulullah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang secara moral, secara akhlak, secara rasional nggak masuk akal, itu mereka akan menisbatkan bahwa itulah ajaran Rasulullah, itulah ajaran Islam, dan mereka pasti akan, ya kalau begini caranya ya ngapain jadi orang Islam, murtad aja ganti agama yang lebih bagus kan itu. Nah, ini hal seperti ini menjadi kegelisahan publik, terutama di kalangan Nahdliyin kultural gitu, dan seperti disuarakan oleh Benteng Nusantara dan Gus Aryan dan KPN Nusantara dan Manusia Plural dan yang lain-lain itu. Jadi ya begitulah.